Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmedio Ramadhani, NIM 2017 10 11 03 11 407 dari Manajemen Lafim kelas G. Di sini saya akan mereview buku tentang manajemen kantor advokat di Indonesia. Manajemen kantor hukum sebenarnya bukan hanya bertujuan melenggangkan usaha. Ia juga bertujuan untuk memastikan tersedianya pelayanan jasa profesi hukum yang andal. Pengelolaan memang sangat tergantung pada tipologi kantor hukum. Kalau bentuknya praktis tunggal, tentu saja relatif gampang karena organisasi yang harus dikelola begitu ramping. Beda halnya kalau firma hukum sudah berukuran menengah hingga kantor besar dengan jumlah advokat di atas 75 orang. Pengelolaan firma hukum besar dengan sistem partnership terbuka tentu membutuhkan manajemen yang lebih rumit. Misalnya, bagaimana mengatur modal, sumber daya manusia, kepengurusan, kompensasi atas pekerjaan, dan pembagian fee, hingga hal-hal detail seperti jam kantor dan hubungan dengan klien. Nah, buku ini mencoba menjawab rasa ingin tahu para advokat tentang hal-hal apa saja yang perlu dipersiapkan dalam mengelola sebuah firma hukum. Buku ini sebenarnya merupakan kumpulan makalah-makalah yang disajikan pada pendidikan hukum law firm advokat yang diselenggarakan Center of Finance, Investment, and Securities Law dengan Perhimpunan Advokat Indonesia atau PERADI di Jakarta 2 tahun silam. Ada 11 makalah yang disajikan dan dituangkan ke dalam buku ini. Meski begitu, komplikasi makalah salah satunya adalah kelebihan adalah materi yang disajikan beragam dan penyajiannya kebanyakan adalah praktis, alias advokat yang bekerja di kantor hukum ternama, sehingga sayang kalau komunikasi ini tidak dibaca secara lengkap. Mari kita mulai perencanaannya. Wahyuni Bahar, penulis sekaligus rencana strategis firma hukum. Ketika mendirikan firma hukum, yang terbesit di benak sebagian orang mungkin adalah keuntungan. Wahyu Bahar menangani partner pada Bahar and Partnership, mengingat kita agar tak melulu memikirkan probabilitas, sehingga juga faktor lain yang ikut mendukung kesuksesan firma. Ahmad Zain Umar Purba dan Ali Budiarjo Nugroho Reko Diputro menyinggung pentingnya tata kelola sekutu. Dalam konteks ini, pengelolaan firma hukum jangan melupakan persoalan modal, sumber daya manusia, dan tentu saja pajak. Tetapi jangan pula melupakan tujuan pendirian firma tersebut. Sri Indriastuti Hadi Putranto, pendiri sekaligus senior partner pada Hadri Putanto Hadi Noto dan partner, menegaskan bahwa seluruh awak firma mestinya paham tujuan yang hendak dicapai. Menurut Ira A. Edi Muti, koordinator utama terhadap pencapaian tujuan itu adalah manajemen sumber daya manusia. Tentu saja pengendalian mutu layanan jasa hukum mutlak dilakukan, terutama demi kelangsungan nyawa firma hukum bersangkutan. Advokat boleh saja gonta-ganti dari firma, suksesi jalan terus, yang penting dijaga. Menurut Todung Mulia Lubis adalah kepercayaan adalah trust. Untuk menjaga kepercayaan khususnya dari klien, pengelola firma kudu mendalami strategi pemasaran. Mendapatkan klien baru tidaklah mudah, dan mempertahankan klien yang lebih sulit. Begitu kata Felix Otang Subadjo. Lalu bagaimana agar hubungan kedua belah pihak menjadi langgeng? Berikanlah layanan yang handal kepada klien, sehingga mungkin informasi yang dibutuhkan klien selalu tersedia dalam waktu yang cepat. Jadi, pengelolaan firma hukum harus tahu informasi apa saja yang dibutuhkan, tahu tujuan pembangunan sistem informasi itu, serta mengelola harapan, baik hasil maupun kinerjanya sistem informasi. Profesi pengacara sebenarnya belum tentu lebih dahulu mengenal kasus dan hukum dibandingkan orang lain. Cuma acap kali advokat lebih tahu di mana menentukan hukum dan celah-celahnya. Hanya advokat yang dapat menentukan hukum dari beragam peraturan, jurisprudensi maupun doktrin. Tulis Ibrahim Assegaf.
Buku ini layak dibaca terutama oleh mereka yang mengelola firma hukum atau berniat mendirikan kantor serupa. Penting dicatat kehadiran buku ini patut disambut di tengah minimnya referensi. Sekian review buku dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.